Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fawaik, Master in Economic Development yang beranggotakan Nama saya Nadia Syafutri dengan NIM 1705623074. Saya Fania Kadanisa dengan nomor NIM 17056234142. Saya Hamdi Al-Ghafari dengan NIM 17056230081. Saya Gopal Samson Mario Tamba dengan NIM 17056230084. Muhammad Purnomo Karim dengan NIM 17056623078. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil diskusi dan PPT mengenai the market force of supply and demand. Market and competition, supply and demand are the force that make market economies work. Penawaran dan permintaan adalah kekuatan yang membuat pasar ekonomi berjalan. Kenapa? They determine the quantity of each good produced and the price. Karena mereka menentukan kuantitas setiap barang yang diproduksi dan harga yang dijualnya. What is a market? Apa itu pasar? A market is a group of buyers and sellers of a particular good and service. Pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual barang dan jasa tertentu. A market, pasar itu dibagi menjadi dua. Pertama ada market are highly organized dan kedua market are less organized. Pertama ada pasar sangat terorganisir di mana pembeli dan penjual berada atau bertemu pada waktu dan tempat yang sama untuk melakukan jual beli atau transaksi. Kita dapat melihat pasar yang sangat terorganisir di dalam pasar tradisional. Yang kedua adalah market are less organized. Artinya pasar yang kurang terorganisir, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Contoh yang dapat kita lihat pada saat kita membeli produk yang ada di Indomaret. Next. What is competition? Apa itu kompetisi? Competitive market to describe a market in which there are so many buyers and so many sellers that each has negligible impact on the market price. Pasar yang kompetitif menggambarkan pasar yang di dalamnya terdapat begitu banyak pembeli dan penjual. Masing-masing mempunyai dampak yang dapat diabaikan terhadap harga pasar. We assume that market are perfectly competitive. A market must have two characteristic. Dalam pasar persaingan sempurna itu ada dua karakteristik. Yang pertama, the good offered for sale are all exactly the same. Jadi semua barang yang dijual bersifat sama atau semuanya sama. Yang kedua ada the buyers and sellers are so numerous that no single buyer or seller has any influence over the market price. Artinya pembeli dan penjual itu banyak dan mereka itu tidak mempunyai pengaruh terhadap harga pasar. Some markets have only one seller and this seller sets the price. Such a seller is called a monopoly. Ada juga pasar monopoli, yaitu pasar yang hanya ada satu penjual dan penjual itu dapat menentukan harganya. Next. Okay, the next topic is demand. So in this topic, we have three subtopics. The first subtopic is the demand curve, the relationship between price and quantity demand. The second, market demand versus individual demand. And the third subtopic is shifts in the demand curve. First subtopics, the demand curve, the relationship between price and quantity demand. Law of demand says that other things being equal, when the price of a good rises, the quantity demanded of the good falls, and when the price falls, the quantity demanded rises. Demanded schedule, a table that shows the relationship between the price of a good and the quantity demanded, holding constant everything else that influence how much of the good
consumers want to buy. Jadi seperti yang akan kita lihat bahwa banyak hal yang menentukan jumlah yang diminta dari suatu barang. Tetapi dalam analisis kita tentang bagaimana pasar berfungsi, satu penentu memainkan peran sentral yaitu harga barang. So this is the first curve of the first subtopics. The second subtopics is market demand versus individual demand. To analyze how market works, we need to determine the market demand, the sum of all the individual demands for a particular good or service. Notice that we sum the individual demand curves horizontally to obtain the market demand curve. Untuk menganalisis bagaimana pasar berfungsi, kita perlu menentukan permintaan pasar, yaitu jumlah dari semua permintaan individu untuk suatu barang atau layanan tertentu. Kurva permintaan pasar menunjukkan bagaimana total jumlah yang diminta dari suatu barang berubah seiring perubahan harga barang. Sementara semua faktor lain yang mempengaruhi seberapa banyak konsumen ingin membeli tetap konstan. This is the second curve for the second subtopics. The third subtopic is shifts in the demand curve. So there are many variables that can. Jadi pendapatan yang lebih rendah berarti memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan secara keseluruhan sehingga harus mengurangi pengeluaran untuk beberapa dan mungkin sebagian besar barang. Jika permintaan terhadap suatu barang turun, ketika pendapatan turun, maka barang tersebut disebut barang normal. Second, prices of related goods. Ketika penurunan harga salah satu barang mengurangi permintaan terhadap barang lain, kedua barang tersebut disebut barang pengganti. Nah, barang pengganti ini seringkali merupakan pasangan barang yang digunakan sebagai pengganti satu sama lain. The third case, di faktor terpenting dalam menentukan permintaan adalah selera. Biasanya ekonom itu tidak mencoba menjelaskan selera orang karena selera didasarkan pada kekuatan sejarah dan psikologi yang berada di luar cakupan ekonomi. Namun, ekonomi itu memeriksa apa yang terjadi ketika selera berubah. The Deferred expectation, jadi perkiraan tentang masa depan sangat mempengaruhi permintaan yang kita miliki terhadap suatu barang atau layanan saat ini. And the last number of buyers. Jumlah yang diminta di pasar akan lebih tinggi pada setiap harga dan permintaan pasar akan meningkat. This is the third curves for the third subtopics. Okay, the next topic is about supply. And the first subtopic would be the supply curve, the relationship between price and quantity supplied. The quantity supplied of any goods or service is the amount that sellers are willing and able to sell. There are many determinants of quantity supplied, but once again, price plays a special role in our analysis. The law of supplies is about other things being equal. When the price of a good rises, the quantity supplied of the good also rises. And when the price falls, the quantity supplied falls as well. Next. This is the curve, the graph for the first subtopic. So I'm going to explain about this curve, the supply curve. When the price of ice cream is high, selling ice cream is profitable, and so the quantity supplied is large. Sellers of ice cream work long hours, buy many ice cream machines, and hire many workers. By contrast, when the price of ice cream is low, the business is less profitable. So sellers produce less ice cream. At a low price, some sellers may even choose to shut down and their quantity supplied falls to zero. Next. The second subtopic is about market supply versus individual supply. Just as market demand is the sum of the demand of all buyers, market supply is the sum of the suppliers of all sellers. As with demand curves, we sum the individual supply curves horizontally to obtain the market supply curve. That is, to find the total quantity supplied at any price. We add the individual quantities, which are found on the horizontal axis of the individual supply curves.
The market supply curves shows how the total quantity supplied varies and price of the good varies, holding constant all the other factors behind price that influence producers' decision about how much to sell. Next. As you can see in this supply, for the individuals, there are two individuals here, Ben's supply and also Jerry's supply. This is what it's called, individual supply. So if you add Ben's supply and also Jerry's supply, it'll become a market supply. Next. The last subtopic will be shifts in the supply curve. There are many variables that can shift supply curve. Here are the most important. First is input prices, which is yaitu harga. Pengaruh dari harga sumber daya yang terkait adalah jika harga barang-barang penyusun barang tersebut mengalami kenaikan, maka dengan biaya produksi yang tetap akan menghasilkan jumlah barang yang lebih sedikit. The second one, there's technology atau teknologi. Pengaruh tingkat teknologi dalam dalam kurva ini adalah jika tingkat teknologi yang digunakan semakin tinggi dan canggih, maka dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan mutu barang dan menciptakan barang-barang baru. The third one, number of sellers atau jumlah pedagang. Jumlah pedagang adalah meningkatnya jumlah pedagang akan membuat kurva ini bergeser ke kanan bawah karena dalam kondisi tersebut jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Yang the fourth one, expectations atau ekspektasi. Pengaruh dugaan harga massa yang akan datang pada kurva adalah jika dugaan harga yang akan datang naik, maka supplier akan cenderung menahan barang dan menawarkan jumlah barang yang lebih sedikit, kemudian akan menjualnya pada saat harga naik dengan tujuan mendapat keuntungan yang lebih besar. This is the shifts of the supply curve. Okay, the next topic is supply and demand together. Equilibrium. Equilibrium is a situation in which the market price has reached the level at which quantity supply equals quantity demand. Equilibrium price is the price that balances quantity supply and quantity demand. Equilibrium quantity is the quantity supplied and the quantity demand at the equilibrium price. Oke, ini adalah grafik dari equilibrium supply dan demand. Pada demand schedule dan supply schedule ini keseimbangannya atau equilibriumnya itu berada pada harga $2 dan marketnya itu 7. Jadi pada kurvanya itu equilibrium price-nya itu adalah $2 dan equilibrium quantity-nya adalah 7. Surplus. Surplus is a situation in which quantity supply is greater than quantity demand. Ketika harga itu lebih besar daripada harga keseimbangan, maka quantity dari supply itu lebih besar dari quantity demand. Shortage is a situation in which quantity demand is greater than quantity supply. Ketika harga itu lebih kecil dari harga keseimbangan, maka quantity demand itu lebih besar dari quantity supply. Ini adalah kurva dari surplus dan shortage. Untuk surplus, itu suppliers biasanya menurunkan harga untuk mencapai titik keseimbangan atau equilibrium. Pada shortage itu kebalikannya,
di mana suppliers itu menaikkan harga barangnya itu untuk mencapai titik keseimbangan atau equilibrium. Law of supply and demand. The claim that the price of any good adjusts to bring the quantity supplied and the quantity demand for that good into balance. 3 steps to analyzing change in equilibrium. The first step is decide whether the event shift the supply or demand curve, or perhaps both. The second step is decide in which direction the curve shifts. The third step is use the supply and demand diagram to see how the shift change the equilibrium price and quantity. Apa yang terjadi ketika harga dan kuantitas ketika supply dan demand-nya itu bergeser. Pada ini no change in demand dan no change in supply, price itu sama dan kuantitasnya sama. Pada peningkatan di demand dan no change in supply itu price-nya naik, kuantitasnya naik. Pada pengurangan di demand dan tidak ada perubahan di supply itu price-nya turun dan kuantitasnya turun. Selanjutnya pada kenaikan di supply dan tidak ada perubahan di demand itu price-nya turun dan kuantitasnya naik. Lalu pada pengurangan di demand-nya itu P-nya itu ambigu, price-nya itu ambigu dan kuantitasnya itu naik. Pada pengurangan di demand-nya itu price-nya turun dan kuantitasnya naik, kuantitasnya ambigu. Pada decrease in supply dan tidak ada perubahan di demand itu price-nya naik dan kuantitasnya turun. Lalu pada pengurangan di demand itu price-nya naik dan kuantitasnya ambigu. Pada pengurangan di demand itu P-nya ambigu atau price-nya ambigu itu dan kuantitasnya itu turun. How price allocated resource. In any economic system, scarce resources have to be allocated among competing uses. Market economies harness the force of supply and demand to serve that end. Supply and demand together determine the price of the economy's many different goods and service. Price, in turn, are signals that guide the allocation of resource. Jadi, cara mengkalkulasikan sumber daya dengan harga. Nah, pada dasarnya, dalam sistem ekonomi apapun, sumber daya yang terbatas harus dialokasikan di antara penggunaan yang bersaing. Ekonomi pasar memanfaatkan kekuatan penawaran dan permintaan untuk melayani tujuan tersebut. Penawaran dan permintaan bersama-sama menentukan harga berbagai barang dan jasa dalam ekonomi. Harga pada gilirannya adalah sinyal yang memandu alokasi sumber daya. Misalnya, pada tepi pantai, tanah pada tepi pantai merupakan tanah yang sangat berharga karena terbilang mewah dan ada pemandangan yang indah. Sehingga harga tanah ini disesuaikan dengan jumlah tanah yang diminta. Nah, dengan demikian, dalam ekonomi pasar, harga adalah mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya yang langka. Demikian juga dalam sistem pertanian, siapa aja yang memproduksi setiap barang dan seberapa banyak yang diproduksi, harga makanan dan upah pekerja pertanian disesuaikan untuk mengatur banyaknya orang yang memproduksi dan siapa aja yang produksi padi, sehingga cukup banyak orang yang memilih untuk menjadi petani. Nah, ide ini akan mustahil dilakukan jika tidak melihat ekonomi pasar dalam tindakan, karena ekonomi adalah sekelompok besar orang yang terlibat dalam berbagai aktivitas yang saling tergantung. Harga dapat membuat keputusan terdesentralisasi berjalan lancar, mengkoordinasi tindakan jutaan orang dengan kemampuan dan keinginan yang beragam, dan memastikan tindakan yang harus dilakukan dikerjakan.
Jika ada tangan tak terlihat yang membimbing ekonomi pasar, seperti yang Adam Smith usulkan dan terkenal, maka sistem harga adalah tongkat yang digunakan oleh tangan tak terlihat itu untuk memimpin orkestra ekonomi. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Terima kasih.